Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhiril ayah. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga bisa menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Tentunya semua itu terjadi dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memudahkan langkah kaki kita, Dia yang menggerakkan hati kita sehingga bisa dipermudah untuk datang ke tempat ini, ke salah satu rumah dari rumah Allah, untuk kita memperhambakan diri kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia, di muqaddimah tadi kita menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat akan nikmat persatuan di atas agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat untuk mengingat-ingat nikmat itu. Di mana kita ketahui di dalam sejarah bahwa dahulunya para sahabat atau sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terbagi menjadi dua kabilah yang besar, yaitu suku Aus dan Khadraj. Yang mana diceritakan dua kabilah ini lama bermusuhan, bahkan saling berperang antara satu dengan lainnya. Dan itu terjadi dari generasi ke generasi, ratusan tahun. Tidak ada perdamaian di antara mereka. Muncul generasi yang baru, ditanamkan kebencian kepada salah satu suku tersebut, antara Aus dan Khadraj. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan mereka sampai datang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, lalu Allah menyatukan hati-hati mereka. Maka nikmat persatuan ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian.
idh kuntum a'daan, yaitu ketika kalian dahulunya saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Yang tadinya kalian berselisih, yang tadinya kalian berperang, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Dan kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Tumbuh benih-benih kecintaan di antara kalian, dan hilang segala permusuhan, kebencian, kedengkian di dalam hati-hati kalian. Allah angkat semua itu. Allah satukan di dalam nikmat Islam, Allah satukan di dalam nikmat iman. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat bahwasanya persatuan yang hakiki itu bisa dicapai dengan keislaman dan keimanan, bukan dengan harta yang kita miliki, bukan dengan pangkat dan jabatan yang kita punya, bukan perkara dunia yang kita miliki. Tidak, itu tidak bisa menyatukan hati-hati manusia. Tapi yang bisa menyatukan hati manusia adalah Islam, iman, berkumpul di atas akidah yang benar, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menguatkan engkau wahai Muhammad dengan pertolongannya. Demikian pula terhadap kaum mukminin, dan Allah satukan hati-hati mereka. Ingatlah, kalau seandainya kalian memberikan semua yang kalian punya di muka bumi ini dari perkara dunia, niscaya hal itu tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Tapi yang bisa menyatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keislaman, dengan keimanan, Allah satukan kalian di atas hal tersebut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kita harus sadar akan nikmat persatuan, kesatuan kaum muslimin, ummatul Islam. Dan itu bisa digapai manakala umat Islam kembali kepada agamanya, kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin bersatu, maka lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu menyatukan bangsa Arab itu, menyatukan hati-hati manusia itu. Mereka bisa bersatu ya, di atas keimanan, di atas keislaman, sehingga menjadi persaudaraan yang sangat erat di antara mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita melihat bahwa demikianlah para nabi dan para rasul, mereka menyatukan hati-hati manusia di atas akidah yang lurus. Itu yang bisa menyatukan mereka. Makanya kalau kita lihat Pak, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dengan turunnya 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diangkatlah beliau menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala
Kemudian selang beberapa lama turun 5 ayat surat Al-Mudaththir, yang dengan ayat-ayat tersebut Allah mengangkat nabinya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu Rasulullah. Turun 5 ayat ini, dan ini sebagai peringatan bagi Nabi untuk menyampaikan risalah itu. Kalau kita lihat apa yang pertama Nabi sampaikan kepada manusia ketika itu, termuat di dalam surat Al-Mudaththir ini. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu beliau ketakutan. Beliau meminta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimuti beliau. Dathiruni, dathiruni, kata Nabi, selimuti saya, selimuti saya. Karena telah datang kepada saya sesuatu yang saya tidak mengerti. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabinya. Qum fa'andir, bangkitlah wahai Muhammad, tegaklah kau berdiri dan berikanlah peringatan kepada manusia. Sampaikan peringatan ini. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasulnya Allah, sudah menyampaikan kepada manusia. Kemudian apa? Peringatan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat pada ayat berikutnya. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu agungkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian pakaianmu thiyabak fatahhir, sucikanlah. Kata ulama ahli tafsir, ai tahhir qalbaka. Sucikanlah hatimu dari noda-noda kesyirikan dan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih diperjelas lagi, warrujza fahjur, dan segala berhala, patung, semua yang disembah selain Allah itu tinggalkan dia. Ini seruan kepada apa? Seruan kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Itulah akidah yang lurus. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam memang terhadap sesuatu yang membuat manusia ketika itu menjadi bangkit semangat mereka. Ada yang bersemangat untuk membela dakwahnya Nabi SAW, ada yang bersemangat untuk memusuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, justru inilah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin ketika itu. Iya. Walaupun orang-orang ketika itu menganggap Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemecah belah umat. Mereka katakan ini Muhammad pemecah belah orang. Bangsa Arab dipecahnya. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad itu katanya sebagai pemecah belah umat manusia. Karena Nabi memisahkan antara yang beriman dengan yang kafir, antara kemusyrikan dengan keislaman. Tidak mungkin bisa bersatu ya. Makanya persatuan yang hakiki itu adalah persatuan yang dibangun di atas akidah yang lurus. Tidak mungkin antara iman dengan kekufuran bisa bersatu, tidak. Tidak mungkin antara keislaman dengan kemusyrikan bisa bersatu, tidak mungkin. Jadi yang terpenting di dalam agama ini bukan sekedar persatuan belaka, tapi persatuan yang dibangun di atas akidah yang lurus. Itulah persatuan yang hakiki. Kalau sekedar bersatu, berkumpul-kumpul, tapi tanpa akidah, tanpa agama, tanpa bimbingan Quran dan Sunnah,
maka itu persatuan yang semu, persatuan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau orang yang berada di atas agama, di atas kebenaran, walaupun dia sendiri, maka dia dikatakan sebagai jamaah yang bersatu. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini para jamaah sekalian. Jadi bukan yang paling penting bersatu saja, tapi yang paling penting berada di atas akidah yang lurus dan kita bersatu di atasnya. Ada slogan sebagian orang kan, katanya makan gak makan asal kumpul. Iya, yang penting kumpulnya itu. Ini menurut saya keliru ini. Ya. Bukan makan gak makan asal kumpul, tapi yang benar kamu berkumpul di atas apa? Kamu bersatu di atas apa? Persatuan yang hakiki, persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah, persatuan di atas agama, persatuan di atas keislaman, persatuan di atas keimanan, persatuan di atas akidah yang lurus. Itulah persatuan yang hakiki. Kalau cuman bersatu, berkumpul-kumpul bersama, Yahudi juga berkumpul, Pak. Yahudi juga bersatu, Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau menyangka mereka itu bersatu? Tidak. Mereka terlihat bersatu, tapi hati mereka berpecah belah, kata Allah. Itu bukan persatuan yang sebenarnya. Itu bukan persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persatuan yang hanya terlihat berkumpul semata, tapi hati mereka berpecah belah. Tidak mungkin terwujud yang namanya persatuan. Subhanallah, dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrikin melihat dakwah Islam ini tidak bisa terbendung lagi, ya, betapa banyak yang memeluk agama Islam, akhirnya sebahagian orang-orang musyrikin, Pak, datang kepada Nabi, ingin berdamai dengan Nabi, ingin berdamai dan ingin seolah-olah menampakkan, Muhammad, kita bersatu saja, tidak usah kita berpecah belah, bermusuhan seperti ini. Kita buat kesepakatan aja, wahai Muhammad. Tidak baik ini kalau kita terlihat berpecah belah seperti ini, apalagi kita masih saudara, kata orang-orang musyrikin Arab. Kata Nabi Muhammad, bagaimana itu? Ya. Nabi kan mengajak persatuan juga. Kata Nabi apa? Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo, kita bersatu di atas kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa persatuan apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kita tidak boleh menjadikan sebahagian kita dengan sebahagian yang lain ada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Inilah persatuan yang diajak oleh Nabi. Fa in tawallau, kalau kalian tidak mau, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka persaksikanlah kamilah orang-orang yang berserah diri berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persatuan yang diajak oleh Nabi. Orang musyrikin mengajak persatuan juga. Muhammad, kita bersatu saja, berdamai saja. Tidak baik berpecah belah begini. Apa persatuan apa yang kau inginkan? Kata orang musyrikin, sudah kita atur ya kesepakatan. Kita bikin kesepakatan, wahai Muhammad, ini tahun kami orang-orang musyrikin akan menyembah Tuhan kamu. Semua kami 1 tahun sembah Tuhan kamu. Nanti tahun depan gantian, kalian lagi nyembah Tuhan kami. Adil kan? Iya, adil, cukup adil ini. Menurut orang musyrikin, setahun kita nyembah Allah, nanti tahun depan nyembah
patung-patung dan berhala itu. Ini menurut orang-orang musyrikin, inilah yang paling insaf sudah, paling adil sudah ini. Kita toleranlah Muhammad. Subhanallah. Ya. Mendengarkan tawaran orang musyrikin ini, dikira mereka Nabi mau. Kan Nabi juga menurut mereka mengajak kepada persatuan. Ini kan kita bersatu ini. Kira-kira mau ndak Nabi ini? Nah, subhanallah, mereka Pak datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi tidak memberikan jawaban. Karena Nabi nunggu wahyu. Bukan Nabi SAW ingin membenarkan mereka, ndak. Tapi Nabi nunggu wahyu. Orang musyrikin punya harapan. Ini Nabi, ini Muhammad belum menjawab. Barangkali dia masih berpikir. Sudah, kita pulang dulu, nanti besoknya kita datang lagi. Besoknya mereka datang lagi. Mereka ajukan hal yang sama kepada Nabi. Kita bersatu aja Muhammad. Kita tidak usah berperang, kita tidak usah bermusuhan. Ya. Kami sembah Tuhanmu tahun ini, tahun depan kamu yang sembah Tuhan kami. Bagaimana? Sampai berulang-ulang mereka datang, Pak. Dengan harapan Nabi mau menerima hal tersebut. Padahal Nabi cuma nunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak mau berucap sembarangan. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sampai pada hari ini, sampai pada hari kiamat, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ini penegasan dari Allah. Katakan kepada mereka, aku tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Demikian pula kalian. Kalian berkata bahwa kami akan menyembah Tuhan kami, itu cuman omong kosong belaka. Tidak mungkin kalian akan sembah Tuhan kami. Karena tidak mungkin bersatu antara tauhid dengan kemusyrikan. Tidak. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Allah ulang lagi. Ayatnya sama, terjemahannya sama. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, kalian pun tidak sembah apa yang aku sembah. Diulang oleh Allah, kenapa? Untuk memutus harapan orang musyrikin, Pak. Kan orang musyrikin tadi datang berulang-ulang kepada Nabi, ya, untuk mengadukan kesepakatan tadi. Berulang-ulang mereka datang kepada Nabi. Ayat ini Allah turunkan berulang juga, makanya dibaca berulang. Supaya jangan ada kamu berharap lagi, wahai orang musyrikin, bisa seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Makanya Allah ulang, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Allah ulang ayat ini untuk penegasan yang betul-betul. Tidak mungkin, jangan ada harapan ke situ, tidak bisa. Nah, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu silahkan kau jalankan agamamu, kami menjalankan agama kami. Tidak mungkin kami mau satukan agama kami dengan agama kamu. Subhanallah. Lihat, Pak. Ini. Jadi orang musyrikin itu mengajak kepada persatuan juga, tapi persatuan bukan di atas akidah yang lurus. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya para jamaah sekalian, antara keimanan tidak mungkin bersatu dengan kekafiran, antara keislaman tidak mungkin bersatu dengan kemusyrikan, antara yang hak tidak mungkin bersatu dengan kebatilan. Tak mungkin bisa bersatu dengan yang namanya kebatilan, para jamaah sekalian. Yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan tidak mungkin bisa dipadukan. Makanya Allah larang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara kebaikan, kebenaran dengan kebatilan. Tidak boleh. Ya, karena tidak mungkin sama, harus terpisah dia. Harus terpisah. Makanya lihat Al-Quran itu. Al-Quran Allah turunkan, ya,
Dialah yang menyatukan umat, ya kan? Tapi di sisi lain Allah sifatkan Quran itu dengan apa, Pak? Al-Furqan. Furqan itu yang memisah. Iya. Yang membedakan antara iman dengan kufur, antara Islam dengan musyrik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun farraqa bainan nas, dan Muhammad itu pemisah, pemecah belah antara manusia-manusia, memecah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, antara orang muslim dengan orang musyrik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seruan dakwah kepada tauhid dan akidah yang lurus inilah sekali lagi yang akan menyatukan kaum muslimin. Dan itulah dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misi tujuan utamanya adalah tauhid, pelurusan kepada akidah. Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diolok, diejek, dihinakan, bahkan diperangi, mau dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Dulunya Nabi kita itu, ya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum menyuruhkan Islam, Nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai as-sadiqul amin, seorang yang jujur, amanah, terpercaya. Itu Nabi kita, Pak. Tapi ketika Nabi mendakwahkan Islam, berubah 180 derajat. Yang tadinya Nabi dikatakan jujur, ya, yang tadinya orang musyrik, Pak, sampai mempercayai Nabi dalam hal-hal yang mustahil. Kata orang musyrikin, seandainya Muhammad memberitahukan ada onta yang keluar dari gunung, niscaya kami percaya itu. Saking terpercayanya Nabi Muhammad itu di matanya orang musyrikin. Kalau ada onta yang beliau kabarkan, onta ini keluar dari gunung, orang musyrikin percaya. Karena Nabi kita di mata mereka dulu itu orang yang sangat menjaga lisannya, tidak mungkin dusta ini orang. Iya. Tapi ketika yang Nabi singgung sallallahu alaihi wasallam tentang agama nenek moyang mereka, tidak bisa. Karena memang dulu orang-orang musyrikin dulu sangat fanatik kepada agama nenek moyang mereka, Pak. Agama kemusyrikan. Mereka tidak mau kalau nenek moyang mereka diganggu, ya, diolok-olok atau dihinakan agamanya. Makanya mereka musuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gelari Nabi kita Muhammad sallam dengan gelar-gelar yang buruk. Kenapa? Karena membodohi agama nenek moyang kami, kata mereka. Nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah, apabila diserukan kepada mereka, ya, apabila diserukan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa kata mereka orang musyrik? Kami tidak mau. Kami cuma mau ngikuti agama nenek moyang kami dulu. Kami cuma mau ikut itu. Kami tidak mau ikut kamu, wahai Muhammad. Allah katakan, apakah kalian tetap ikut agama nenek moyang kalian? Walaupun mereka itu orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, walaupun mereka itu tidak berakal, kalian tetap ikut juga. Nah, kata para ulama, beragama seperti agama nenek moyang ini mirip agamanya orang-orang musyrikin yang memang sangat fanatik dengan itu. Nah, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh pamannya, mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, di samping Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan apa? Nabi Muhammad berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku dengannya akan jadikan hujah bagi kamu di hadapan Allah. Abu Jahal mengingatkan dengan agama nenek moyang. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Diingatkan dengan agama bapaknya dulu.
Akhirnya Abu Thalib tidak bisa masuk ke dalam Islam. Kenapa? Kecintaannya kepada agama bapaknya dulu. Menyembah berhala, Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dakwah inilah Nabi SAW banyak dimusuhi oleh manusia. Makanya orang yang menyuruh kepada akidah yang lurus awalnya memang akan dapat perlawanan, akan dapat permusuhan, akan dapat penentangan sebagaimana Nabi kita dulu. Tapi setelah mereka paham itu akidah yang lurus, tauhid, berkumpul di atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka subhanallah tercipta persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sangat menekankan perkara tauhid ini. Bagaimana pelurusan terhadap akidah. Lihat Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, umur beliau berapa? 40 tahun. Ya. Berarti dari masa kenabian dan kerasulan sampai beliau meninggal cuman ada masa berapa tahun? 23 tahun. Nabi kan umurnya 63 tahun. 13 tahun Nabi habiskan di Makkah, 10 tahun Nabi habiskan di Madinah. 13 tahun di Makkah seruan Nabi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di Madinah dilengkapkan dengan syariat-syariat yang lain, tapi tauhid, pelurusan akidah tetap ada. Iya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, Pak. Nabi itu kan meninggal hari Senin, Pak. Nabi mulai sakit itu hari Kamis. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi wafat dipanggil oleh Allah. Nah, di 5 hari sebelum itu Nabi masih mengingatkan perkara tauhid. Laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menjadikan kuburan itu seperti masjid-masjid. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pelurusan terhadap akidah. Agar jangan sampai orang itu gulu, berlebih-lebihan kepada kuburan, kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati kita doakan mereka. Jangan disembah-sembah. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat Pak melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena dulu orang banyak berbuat kesyirikan dengan dia berziarah kubur itu. Nabi sempat larang di awal-awal Islam. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu memang aku larang kalian dari ziarah kubur karena kalian banyak berbuat kemusyrikan di situ. Ya, wal'an, tapi sekarang fazuruha, ziarahilah kuburan itu. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian terhadap kematian, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Nah, itulah manfaat dari ziarah kubur. Ya. Dulu orang musyrikin mereka terfitnah dengan kuburan. Siapa itu Lata, Uzza, Manat, Pak? Lata, Uzza, Manat itu yang disembah oleh orang musyrikin, yang mereka buat patungnya itu asalnya orang soleh. Orang soleh yang dikenal dermawan, ya, suka membantu orang, suka menjamu orang. Luar biasa mereka ini, Lata, Uzza dan Manat ini. Nah, ketika dia meninggal, orang-orang pun mengenang jasa-jasanya. Dulu ada orang itu luar biasa dermawannya. Oh, kuburannya ada di sana. Akhirnya mereka buat gambar untuk kuburannya, mengenang, sekedar mengenang saja, untuk mengingatkan ini dulu orang soleh ini. Datang syaitan membisikkan kepada mereka, ya, supaya apa? Lebih ekstrim lagi. Nah, itu apa namanya? Kamu sembah supaya apa namanya? Supaya kamu lebih dekat dengan Allah. Nah, akhirnya mereka sembah itu. Lihat, makanya Nabi dulu larang ziarah kubur. Tapi setelah akidah yang lurus, tauhid yang mantap kuat tertanam dalam jiwa kaum muslimin, Nabi anjurkan lagi ziarahi kubur.
Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Ziarah kuburan itu kalian akan mendoakan orang yang meninggal itu, bukan kalian berdoa di situ. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menekankan perkara tauhid, pelurusan terhadap akidah, sampai sebelum beliau meninggal dunia tetap beliau ingatkan terhadap perkara-perkara ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang menguatkan jiwa para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Akidah mereka sudah kuat. Ya, makanya Pak, kalau kita melihat di dalam Islam, di awal-awal turunnya agama ini, ketika Nabi mendidik umatnya di atas agama ini, yang turun pertama-tama itu, yang diajarkan oleh Nabi pertama-tama adalah pelurusan akidah. Ya kan? Demikian pula ayat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan ayat tentang hukum-hukum syariat, Pak, enggak. Ya, yang pertama turun ayat-ayat tentang surga neraka. Supaya apa? Tertanam dulu akidah di dalam jiwa para sahabat. Sampai kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, seandainya yang turun kepada kami, yang turun kepada Nabi Muhammad awal-awal kalinya adalah tentang tidak boleh minum khamr, niscaya tidak ada seorang pun yang meninggalkan khamr. Kalau seandainya yang turun kepada Nabi Muhammad awal-awal dakwah beliau tidak boleh berzina, niscaya tidak ada yang meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Ya, dahulu orang musyrikin itulah kebiasaan mereka. Khamr itu minuman mereka. Ya, tiap pagi sarapannya dengan itu. Tidak bisa lepas mereka dengan khamr itu, minuman keras itu, Pak. Tidak bisa kalau diusik ini. Makanya subhanallah, dari hikmah syariat yang pertama turun bukan masalah itu. Karena ini betapa kuat itu mereka, khamr itu tidak bisa lepas itu mereka. Orang-orang musyrikin minuman keseharian mereka itu. Makanya tiap rumah itu mereka ada persediaan khamr. Orang-orang musyrikin, orang-orang Arab ketika itu, Pak. Nah, ketika akidah sudah tertanam kuat, lihat bagaimana pengaruhnya, Pak. Ketika akidah sudah tertanam kuat, turun ayat larangan minum khamr. Apa yang terjadi pada jiwa sahabat? Mereka tidak protes kepada Nabi, mereka tidak mendemo Nabi. Oh, kenapa khamr diharamkan? Bukankah ini minuman kami yang paling nikmat? Tidak. Mereka langsung tumpahkan khamr-khamr itu, Pak. Karena keimanan. Ya, mereka tidak mengkritik Nabi, tidak mengatakan, "Oh, kenapa diharamkan?" Tidak. Langsung mereka tumpahkan. Sampai dikatakan, ya, tidaklah ada jalan di kota Madinah kecuali di situ ada khamr yang ditumpah. Saking banyaknya khamr-khamr mereka ketika itu. Subhanallah. Lebih hebat lagi, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam peperangan. Orang lagi perang ini, Pak. Ya, kemudian lagi istirahat, tentunya butuh kekuatan kan? Butuh kekuatan ketika itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, para sahabat ketika itu sedang kelaparan, mau cari makanan, dapat keledai peliharaan, keledai jinak. Nah, itu yang mereka mau masak. Mereka sembelih, mereka masak. Mereka menunggu dalam keadaan sangat lapar ini, Pak. Ya, mereka masak daging keledai itu. Nah, sudah tercium bau dan aromanya, siap mau dimakan. Tiba-tiba Nabi datang mengharamkan keledai peliharaan ini. Tidak boleh kalian makan keledai jinak. Subhanallah. Ujian yang besar ketika itu, Pak. Ini saat kondisi mau perang ini. Nah, lagian sahabat sedang kelaparan. Ini makanan sudah mau dihidangkan. Ya, kalau misalnya Nabi buru-buru memberitahukan sebelum ini keledai dimasak, kan masih mending, ya kan? Ya, ini keledai sudah mau dihidangkan. Mereka dalam kondisi lapar, mau makan. Nabi tiba-tiba mengatakan tidak boleh ini, haram ini. Apa yang terjadi pada para sahabat Nabi? Lihat, kalau mungkin kita, Pak, ya, kita akan protes mungkin itu. Ya kan? Oh, ini kita kelaparan ini mau perang ini. Ya. Apalagi sudah dimasak, sudah mau dihidangkan. Coba, bisakah dulu minta keringanan dulu? Mungkin kita seperti itu kan.
Tapi tidak para sahabat, Pak. Nabi katakan begitu, mereka tumpahkan semua periuk-periuk mereka yang berisi dengan keledai daging-daging keledai itu. Banyak, Pak, yang dimasak karena yang mau disiapkan itu untuk pasukan perang. Subhanallah. Lihat pengaruh iman itu, Pak. Ya kan? Tanpa ada protes di dalam jiwa mereka, langsung mereka jalankan, langsung mereka amalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi mereka tinggalkan. Subhanallah, lihat kalau iman sudah tertanam kuat itu, luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini sekali lagi kita paham, persatuan dan kesatuan itu bisa digapai manakala kita berada di atas akidah. Akidah itulah yang mempersatukan kaum muslimin. Nah, makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, bersatulah kalian di atasnya dan jangan kalian berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu itu adalah rahmat dari Allah, sementara berpecah belah itu azab dari Allah. Wa anna hada sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan sekali-kali kalian ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan ya dari kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas akidah Islam, akidah yang lurus, akidah yang iman, akidah yang dengannya kita ya menyatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang betul-betul memperhambakan diri kepadanya, sehingga kita pun mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sesuai dengan materi yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kami persilahkan bapak-bapak yang ingin bertanya sebelum kami tutup. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada keledai itu diharamkan. Maksudnya diharamkan itu tadi gimana tadi? Ya. Nah, ya tadi kita sempat singgung terkait dengan masalah keledai al-ahliyah, al-humur al-ahliyah. Dalam bahasa Arabnya itu keledai jinak, keledai peliharaan. Nah, itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di mana salah seorang sahabat Nabi mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan untuk kalian daging-daging keledai peliharaan, yaitu keledai jinak. Nah, kata Nabi SAW, fa innaha rijsun. Kenapa itu diharamkan? Karena itu najis. Nabi mengatakan itu adalah najis. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pengharaman di sini dan dibedakan antara al-humur al-ahliyah, keledai peliharaan, keledai jinak, dengan keledai liar. Nah, makanya dalam hukum Islam, kalau keledai yang liar, keledai liar itu dihalalkan, boleh untuk dimakan. Nah, tapi kalau keledai peliharaan yang dipelihara, ya, itu haram untuk dimakan. Dari sisi pengharamannya itu haram untuk dimakan. Nah, dulu orang-orang kaum muslimin dahulu sebelum datang pelarangan ini, mereka biasa makan daging keledai, ya.
Ya, mereka biasa makan daging keledai. Kalau di tempat kita mungkin tidak ada, Pak ya, daging keledai itu ya kan. Yang ada kalau di Arab sana, di Saudi, di Yaman juga dulu kita, ya mereka makan daging keledai. Ya. Nah, tapi kalau keledainya yang dipelihara, keledai peliharaan, keledai yang mereka rawat di rumah mereka, ya mereka kasih makan, mereka kasih kandang. Nah, ini yang diharamkan, Pak. Haram untuk dimakan. Tapi kalau keledai yang mereka dapat dari hutan misalnya, yang liar, itu mereka boleh untuk memakannya. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya diharamkan untuk makan dagingnya, Pak. Makan dagingnya. Nah, Allahu alam. Kalau untuk menungganginya, itu biasa. Mereka tunggangi, ya. Dahulu orang-orang sampai sekarang pun, kami waktu di Yaman, kami melihat sebagian orang-orang di kampung itu mereka biasa menaiki keledai-keledai itu. Mereka naiki sebagai tunggangan mereka. Nah, tapi untuk dimakan, itu yang tidak boleh. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Baik. Nah, kalau tidak ada lagi kita tutup saja majelis kita pada subuh hari ini, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.